wujudkan mimpinya, jadi pelajar Pancasila. Dengan penuh keyakinan, ya. Pertanyaannya nanti akan ibu tampilkan di slide, jadi kalian bisa baca dan jawabannya nanti di sini, ya. Ibu kasih ini berwarna-warni dan nanti ini akan kita tempelkan di sini, ya. Biarlah kelas IPA penuh dengan warna. Itu harapan ibu untuk semester ini bersama kalian kelas 8B. Siap? Kenapa kelas itu? Ya, sudah selesai semuanya? Coba ibu mau diangkat hasilnya. Boleh diangkat sticky note-nya. Ya, tunjukkan bahwa kalian sudah membuat yang namanya keyakinan kelas pada hari ini. Dan akan kita ambil, bisa ditempel di sini, ya. Oke, mantap. Iya, apa yang masak? Oke, perempuan. Ingin Haikel buat di kelas kita. Menurut saya, keyakinan kelas yang saya buat adalah kelas yang tertib, disiplin, dan bertanggung jawab. Kelas yang selalu menuruti semua tata tertib sekolah dan lain sebagainya. Guru harus banyak bertanya kepada muridnya agar murid lebih mudah mengerti. Berwarna, bersih dan rapi, banyak-banyak mencatat, bosan atau tidak, mendengarkan, menghargai. Karena nilai ini adalah nilai yang sudah kita tanamkan di hati kita serta di pikiran kita. Saling menghargai, ya. Kelas. Yang keempat, ketika ada yang berbicara kita harus apa? Berbicara, ya. Oke, tepuk tangan dong buat Elsie, ya. Idenya sangat bagus, ya. Silakan dicatat. Saling menyayangi antar teman, bagus. Buat Dika, ya. Kita buat keyakinan kelas ini menarik agar kita ingat dan kita yakini. Keyakinan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini, hari Senin tanggal 17 Juli tahun 2023, kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan nyata modul 1.4 budaya positif dari kegiatan CGP akan membacakan susunan acara pada kegiatan kita hari ini. Sholawat beserta yang pertama berupa kita curahkan dan kita mengakhiri acara dengan kita membacakan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliaulah kita dapat merasakan ilmu acara yang kedua sambutan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bupati Sekolah SMP 65 kepada Bapak Sino beserta Bapak Ibu Guru beserta SMPN 65 Bengkulu Utara, dan yang paling kami banggakan adalah CGP Angkatan 8 dari SMP 65 Bengkulu Utara, Ibu Meli Borosimanto. Merasa terbantu. Baiklah, saya di sini sebagai pembawa acara dan setidaknya mewakili kepala sekolah dalam menyampaikan pembinaan tutor sebaya dan seperti itu terkait peraturan-peraturan pendidikan yang sekarang terkait implementasi kurikulum kita yang sekarang yang terbaru, kurikulum Merdeka, yang dibawa oleh rekan-rekan baik yang dilakukan oleh guru yang lain dalam webinar-webinar, kemudian pelatihan-pelatihan mandiri, dan yang sekarang yang akan kita berdayakan yang ikut guru penggerak. Ini kami harapkan menjadi suatu angin segar untuk kita. Sudah ada yang mengawali, Bu Meli, kemudian rekan-rekan semua bisa menyimak bagaimana sih program guru penggerak itu dilaksanakan, dan pada hari ini di aksi nyata ini maka semua guru dapat menyaksikan dan mengambil ilmu yang dipaparkan oleh Bu Meli tentang budaya positif. Mungkin itu saja pembukaan dari saya. Silakan Bu Meli dilanjutkan. Kepada rekan-rekan kita sama-sama mendukung dan membantu pelaksanaan guru penggerak Bu Meli Borosimanto. Lebih kurang saya mohon maaf. Bila tertimbul daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SMP 65 Bengkulu Utara. Selanjutnya acara inti tentang penyampaian modul 1.4 data tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Meli Borosimanto. Kepada Ibu kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada pembawa acara. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Masih semangat ya? Semangat ya. Jadi hari ini saya akan melaksanakan nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Di sini saya akan menyampaikan dan menyebarkan pengalaman yang sudah saya dapat dari modul 1 guru penggerak. Di sini saya bukan menggurui Bapak Ibu, tapi mari kita sama-sama belajar. Jika ada nanti yang baik, mari kita ambil, kita pakai di dalam penerapan kita, baik itu di sekolah ataupun di kelas kita masing-masing. Bisa ya Bapak Ibu? Jadi hari ini saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif kepada rekan guru yang ada di SMP Negeri 65 Bengkulu Utara. Nah, sebelum kita mulai, kayak dikit ya. Yuk kita bergerak. Goyang, 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 goyang.
Luar biasa ya Bapak Ibu, bergerak semua kalau kata Bu Yuni tadi ya. Terima kasih sudah mengikuti activity. Kita lanjutkan. Di sini sebelum saya mulai ada beberapa pertanyaan pemantik, nanti boleh Bapak Ibu memberi tanggapannya ya. Yang pertama, kira-kira ini menurut Bapak Ibu ya, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Sepakat, setuju semua ya? Boleh saya minta apa sih? Kenapa sih memilih setuju? Pak David boleh? Pakai mic Pak? Kalau menurut saya setuju, karena untuk mendisiplinkan anak itu biar anak itu taat dengan aturan. Seperti itu aja. Terima kasih Pak David tanggapannya. Kata Bapak David, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak agar anak tersebut bisa taat kepada aturan. Kemudian yang kedua, ya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu guru? Setuju. Ada yang memberi tanggapan? Ibu Susi boleh? Terima kasih. Memberikan hukuman kepada anak dapat memberikan kebiasaan kepada mereka sehingga mereka bisa lebih tertib dan lebih disiplin lagi dalam suatu kegiatan seperti itu. Iya. Terima kasih. Baik. Terima kasih tanggapannya Bu Susi ya. Nanti akan kita bahas. Kita ingat dulu apa jawaban dari pertanyaan pemantik yang sudah saya buat di sini. Pertanyaan yang ketiga, kira-kira memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak atau tidak? Boleh Bu Hesti? Kalau menurut saya memberikan penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak, sebab dari penghargaan itu siswa akan berlomba-lomba untuk meningkatkan motivasinya dalam belajar. Baik, terima kasih untuk Bu Hesti tanggapannya. Jadi di sini kita akan sama-sama belajar tentang materi budaya positif ya. Saya belum bisa menjawab benar atau tidak. Nanti setelah ini kita lihat bagaimana kebenarannya. Pasti itu budaya positif ya. Pasti Bapak Ibu dari tadi, apa ini Bu Meli? Kok budaya positif? Budaya positif. Kira-kira apa sih itu budaya positif? Bagaimana sih gambaran budaya positif itu? Boleh? Bu Yuni? Positif adalah kegiatan yang dilakukan berulang-ulang yang memberi efek baik untuk pesertanya. Iya, bagus, tepuk tangan dong untuk Bu Yuni ya. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang. Kita lihat apa sih itu budaya positif. Kira-kira sebelum saya lanjutkan, ada nggak sih budaya positif di sekolah kita? Ada ya? Sudah ada kan budaya positif di sekolah kita? Sudah? Sudah ada Bu Mela? Contohnya apa Bu Mela? Sholat zuhur berjamaah. Iya, sholat dulu berjamaah. Senam di hari Jumat itu apa? Oh, senam di hari Jumat. Kebersihan. Iya, kebersihan. Oke ya. Jadi sebenarnya budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai kebajikan di sekolah yang menuntun atau mengarah kepada berpihak pada murid. Ya. Kalau di sekolah kita, khususnya di SMP 65 Bengkulu Utara, saya sangat bersyukur. Ternyata saya nggak perlu capek-capek lagi Bapak Ibu. Sudah banyak budaya positif yang kita munculkan di sekolah kita. Ada dengan membuat keyakinan kelas. Kemarin saya sudah lihat itu. Ada beberapa guru yang sudah mulai membuat. Kemudian pembiasaan 5S.
senyum sapa salam sopan santun. Kemudian sholat bersama. Kemudian juga ada senam Jumat pagi bersama. Selanjutnya, jika kita lihat ya, jadi di modul 1 ini lebih banyak kita belajar dari Bapak pendidikan kita ini, Bapak Ki Hajar Dewantara. Bisa kita lihat Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun ya, menuntun bukan menuntut. Jadi ini Bapak Ibu guru yang harus kita garis bawahi. Kita harus menuntun segala kodrat yang ada pada anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini mengatakan bahwa sebenarnya sekolah itu ibarat lahan atau tanah, sedangkan muridnya itu adalah biji tumbuhan yang mau kita tanam. Kalau kita mau menanam padi, maka kita harus menggunakan biji padi. Jangan kita menggunakan biji jagung, ya. Kemudian juga di dalam tanaman pasti kita harus membutuhkan yang namanya sinar matahari, pupuk. Kalau tanaman itu tadi kita rawat dengan baik, dia akan tumbuh menjadi padi. Ya enggak? Kalau dirawat dengan baik, jangan sampai tidak dirawat dengan baik. Nanti yang tumbuh itu adalah rumput. Makanya kita sebagai guru harus bisa membuat anak itu bagaimana sih agar dia bisa tumbuh dan berkembang. Misalnya disiram, diberi pupuk, itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian Bapak Ki Hajar Dewantara juga menyatakan bahwa pendidikan itu harus berpihak pada murid. Nih, harus sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak. Makanya sebenarnya dalam kita membuat RPP itu kita harus melihat dulu kebutuhan anak kita bagaimana, gaya belajarnya kayak mana. Jadi sebenarnya memang harus berpihak kepada murid. Tapi di dalam misalnya berpihak kepada murid juga itu bukan berarti harus bebas kepada murid mutlak gitu, tidak. Kita harus melihat ini yang namanya harus ada yang namanya tuntunan dan arahan dari guru supaya murid itu tidak kehilangan arah. Itu yang terpenting dari menuntun ini. Coba selama ini bagaimana pembelajaran yang sudah kita lakukan? Sebelum saya belajar modul 1, sebenarnya saya menangis kemarin waktu belajar kuat. Ternyata walaupun sudah dari 2014 saya mengajar, belum seutuhnya saya ini benar. Ternyata saya belum berpihak kepada murid. Selama ini saya lebih banyak sebenarnya menuntut, ya Bapak Ibu. Nah, jadi harapan saya setelah kita belajar di aksi nyata ini, kita harus menuntun anak-anak kita. Kita lakukanlah pembelajaran itu yang berpihak kepada murid. Nah, untuk mewujudkan itu semua perlu ditanamkan yang namanya budaya positif di lingkungan sekolah, sehingga nanti anak-anak itu merasa nyaman, senang, rindu loh mau ke sekolah. Maunya itu gak ada libur, hari Minggu harusnya gak ada libur, harusnya. Jadi mereka itu mau sekolah aja terus, ya. Nah, konsep dari budaya positif hari ini yang akan kita pelajari ada beberapa ini: perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir nanti adalah segitiga restitusi. Masih semangat ya? Masih. Jadi nanti kalau saya bilang SMP 65 kita jawabnya bisa, ya? Oke? SMP 65 bisa. Hanya satu kali saja sudah semangat. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru. Ini poin pertama yang akan kita pelajari, ya. Saya mau tanya dulu ini. Selama ini kan kalau kita di dalam kelas, di dalam pembelajaran khususnya ya, itu ada yang namanya teacher
dan student center. Betul atau betul? Ada kan? Sekarang coba saya ingin kita flashback ke belakang. Kira-kira penerapan yang sudah kita lakukan itu apa? Teacher center kah? Atau student center? Kedua-duanya kata Bu Sutri. Yang lain bagaimana Ibu, Bapak-bapak? Bagaimana? Sepakat yang mana kira-kira? Pada melakukan yang mana? Student center atau teacher center? Dua-duanya. Kalau Bu Putri melakukan yang mana? Student center atau teacher center? Kalau student center itu berpusat kepada murid, sedangkan kalau teacher center itu guru yang berpusat kepada guru. Kalau saya rasa kalau di SMP 65 Bengkulu Utara ini sudah pada student center ya. Jadi di sini di dalam pembelajaran dengan paradigma baru, ini adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya yang berdasarkan tahap perkembangan sesuai psikologi modern untuk mewujudkan ini yang memang lagi kita gembor-gemborkan di sekolah kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Baik itu dari 6 dimensinya, mulai nanti dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis, mandiri. Ya, jadi dari paradigma baru ini kita harus memunculkan ini yang namanya profil pelajar Pancasila. Nah, dalam membangun budaya positif di sekolah harus dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, bahkan sampai mencipta dengan merdeka, mandiri dan penuh dengan tanggung jawab. Jadi ini adalah yang namanya pembelajaran dengan paradigma baru. Selanjutnya itu ada yang namanya ini. Ternyata selama ini kita itu konsepsi tentang teori kontrol. Ini dikenalkan oleh Bapak Dr. William Blaser. Ya, ada 4 ilusi yang selama ini kita selalu pakai kepada siswa. Ya, percaya atau tidak? Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Benar atau tidak? Ya, selama ini Bapak Ibu, kalau kita di depan anak murid kita, pasti kita ini rasa-rasa kita ini selalu yang paling benar. Ya, ternyata salah. Ya, ini adalah sebuah miskonsepsi dari teori kontrol. Ini 4 ilusi ini selalu kita gunakan. Bukan, ternyata yang bisa mengontrol diri seseorang itu adalah saya sendiri. Misalnya saya punya ini di dalam tangan saya ini, saya kasih kepalan tangan saya isikan kertas. Siapa yang bisa menyuruh ini membuka? Apakah Bu Sisi? Bukan Bu Mel. Padahal di sini penting loh. Kalau apalagi ini penting, tidak akan pernah saya membukanya. Siapa yang bisa membuka ini? Diri sendiri Bapak Ibu yang bisa membuka ini. Ya, jadi yang selama ini kita, kalau kita bilang nanti harus seperti ini kepada anak-anak, bukan ternyata. Bukan guru yang mengontrol murid, tapi mereka lah yang mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, ini ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Tidak Bapak Ibu. Ternyata selama ini kalau kita mengkritik siswa, malah membunuh karakter mereka. Ya, inilah miskonsepsinya dari teori ini. Malah membunuh. Saat misalnya ini saya jadi siswa, dikritik, besok jangan pakai lagi jilbab yang segini. Itu dah, malah dia otaknya itu langsung bisa pecah, meledak. Ya, karena sinyal-sinyal listrik yang ada di kepala anak-anak itu malah buyar nanti. Jadi itu, kalau seandainya kita pun bisa mengkritik, kritik kita yang kita berikan itu adalah kritik yang membangun, itu baru bisa. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa.
sering kita melakukan ini. Anak-anak, besok jangan lupa bawa buku paketnya. Bisa jadi memang mereka bawa buku paket, tapi karena apa? Karena mereka terpaksa, betul Bu Sutri. Bukan keinginannya sendiri, tapi karena apa? Terpaksa, ketakutan. Waduh, nanti kalau saya nggak bawa buku kayak mana ya? Bisa-bisa dimarah sama Bu Meli. Jadi kita hilangkan ilusi dari bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ayo kita munculkan sendiri itu dari diri anak itu. Kita munculkan sendiri. Atau itu sering disebut dengan namanya motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri sendiri. Ya. Kemudian yang terakhir ini, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Tidak Bapak Ibu, ternyata tidak seperti itu. Ya. Jadi selama ini pemikiran kita itu hanyalah ilusi, hal yang kita percaya saja. Kemudian, nah ini tadi, kita harus merubah paradigma stimulus respon yang selama ini ada tadi di bayang-bayang kita ke pendekatan yang namanya teori kontrol. Kalau dulu Bapak Ibu, secara realistis kebutuhan kita itu sama, tapi nyatanya realistisnya kebutuhan kita masing-masing orang itu berbeda. Ya, sepakat? Kemudian kalau dulu semua orang melihat hal yang sama, kalau sekarang orang-orang itu harus memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian dulu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ayo Bapak Ibu, kita seperti ini biar sama semuanya. Kita harus seperti ini. Anak-anak murid juga kita harus kayak gini loh. Kita contohkan seperti ini. Ternyata setelah ada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain dulu, baru nanti kita bawa ke diri kita. Selanjutnya, perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal nyatanya semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, kita misalnya ini ketika ada anak misalnya memecahkan kaca. Kalau kita pasti udah marah ya. Waduh, udah pecah kacanya aja kayak mana ini? Ternyata siapa tahu ada tujuan tertentu. Jadi semua hal itu memiliki tujuan. Apa tujuannya? Siapa tahu dia ingin meluapkan emosinya. Daripada dia menghancurkan anak orang, ya sudah, kaca saja yang saya hancurkan. Kan ada tujuannya. Iya, biar terpuaskan ya. Kemudian juga orang lain bisa mengontrol saya. Sekarang tidak Bapak Ibu. Dengan adanya teori kontrol ini, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Ya, hanya kita yang bisa mengontrol. Apa sih maunya diri kita ini? Hanya kita, bukan orang lain. Gak bisa Bu Mel mengontrol saya. Bu Mel harus kayak gini. Gak bisa. Itu harus keluar dari motivasi diri kita. Harus ada dari dalam diri kita. Ya, nanti kita akan belajar tentang nilai-nilai kebajikan. Kemudian, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tidak. Kita harus melakukan yang namanya kolaborasi dan konsensus ini kesepakatan agar menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Inilah yang harus kita ubah Bapak Ibu dari diri kita agar terciptanya yang namanya budaya positif. Nah, kalau tadi merubah paradigma, sekarang ada yang namanya disiplin positif. Ayo, apa sih disiplin itu? Kalau saya dulu sebelum saya belajar tentang modul 1 ini, saya selalu bilang disiplin itu datang tepat waktu. Betul atau betul? Ya. Jadi ada yang namanya disiplin positif. Jadi tadi saya katakan bahwa disiplin positif itu datang tepat waktu, itu namanya disiplin. Ya.
Ternyata yang namanya disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, disiplin positif ini juga merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, bahkan reward, ancaman ataupun hukuman. Jadi saya juga kemarin ada pertanyaan, bagaimana jika di sekolah Bapak Ibu guru, kepala sekolah lagi tidak ada di sekolah, kira-kira apakah Bapak Ibu guru tetap datang tepat waktu katanya? Ya, itu pertanyaannya. Saya jawab, ya dengan tepat waktu. Karena apa? Tepat waktu itu bukan karena gini loh. Belum pernah sejarahnya saya datang tepat waktu tiba-tiba Pak Sinung kasih sertifikat atau piagam. Ya, saya tidak pernah mengambil yang namanya disiplin itu karena adanya penghargaan. Kemudian karena adanya ketakutan. Nanti kalau nggak datang tepat waktu gajinya dipotong. Jadi langsung takut datang cepat-cepat. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang namanya budaya positif itu harus lagi-lagi harus muncul dari diri kita, ya, harus ada yang namanya menumbuhkan kesadaran. Nah tadi kalau di slide di sini memang sudah saya buat dengan garis merah, ya, bahwa dalam budaya kita makna kata disiplin ini sudah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini sudah saya garis merah di sini. Namun, kecenderungan umumnya selama ini adalah disiplin itu dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu dia kalau yang namanya disiplin positif. Jadi, disiplin positif salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta. Ya, tadi balik lagi hanya satu yang perlu kita lakukan kepada anak didik kita, menumbuhkan yang namanya motivasi dari dalam diri mereka. Jadi misalnya kayak upacara tadi Bapak Ibu, harusnya di kelas kita sekarang sudah harus bisa menguatkan kembali yang namanya berasa bertanggung jawab, agar ketika kita melaksanakan upacara tanpa harus kita panggil-panggil lagi, anak-anak itu sudah memiliki rasa tanggung jawab dan bisa langsung berbaris dengan rapi. Ya, dan juga kita terapkan. Ya, bisa ya Bapak Ibu? Nah, sebagai pendidik, kita Bapak Ibu guru, tujuan kita adalah agar menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka itu bisa mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Dari tadi pasti Pak David nanya apa nilai kebajikan, kata Bu Neli. Ya, ini loh dia nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu adalah nilai yang disepakati bersama. Ya, nggak ada lagi di sana suku bangsa, nggak ada lagi, sudah tidak ada. Agama, bahasa ataupun latar belakang, sehingga muncullah yang namanya nilai kebajikan. Nah, ada banyak contoh nilai kebajikan. Di sini saya mengambil 3 contohnya. Kalau ini sudah pasti, sudah tahu kita semua ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bagaimana cara nilai ini agar muncul dari diri anak-anak kita? Ya, kita lakukan hal-hal yang positif seperti sholat bersama, itu harus kita munculkan. Kemudian mandiri, ya, apa sih yang bisa dilakukan oleh anak-anak agar mereka tumbuh bakatnya, biar bisa mereka mengerjakan mandiri, misalnya mengerjakan tugas di rumah secara mandiri. Kita harus timbulkan itu sampai nanti ke bergotong royong. Bergotong royong ini bukan artinya kita tiap hari harus
bawa sapu, bawa lidi, tidak. Tapi ketika di dalam belajar, ketika mereka membuat sebuah kelompok, nah di sana bagaimana sih anak-anak itu menerapkannya? Apakah mereka kerja sendiri-sendiri, individual, atau mereka bersama-sama sampai nanti ke nilai kreatif? Bagaimana mereka dalam mencipta, itu dia. Kalau pada si profil pelajar Pancasila, ini ada beberapa contoh dari IBO Primary Years Program. Ada nilai-nilai yang ditimbulkan dari sini: toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias pun ada, sampai keingintahuan, komitmen. Itulah nilai-nilai yang dimunculkan. Dan ada juga yang namanya petunjuk keterampilan hidup, dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah sekarang Bapak Ibu, nanti akan kita bahas tentang yang namanya keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu kita harus mengambil dari nilai-nilai kebajikan. Ya, misalnya datang tepat waktu, masuk kemana lah di sini datang tepat waktu? Dari nilai mana? Kalau datang tepat waktu, apakah berkebinekaan global atau bergotong royong atau kreatif? Disiplin waktu masuk kemana? Iya, kemandiri. Ya, itu dia nilai-nilai kebajikan yang harus kita munculkan. Saling menghargai antar guru dan teman. Itu masuk juga ke kebinekaan global. Itu dia kalau yang namanya nilai-nilai kebajikan. Ya, tanggung jawab ada juga di dalam sana. Nah, setelah kita mengetahui nilai-nilai kebajikan, ada juga yang namanya kebutuhan dasar manusia. Kalau selama ini paling Bapak Ibu kalau di IPS ya, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Kalau di modul budaya positif ini ada 5. Tapi sebelum itu kita lihat dulu apa sih kebutuhan dasar itu. Ternyata kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Ya, jadi Bapak Ibu, ternyata kalau kebutuhan dasar itu memang belum kita dapatkan, banyak cara yang akan kita lakukan. Ya, di kelas nanti akan ada sebuah kasus, kita akan lihat bersama-sama apa sih kebutuhannya. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini dia yang saya sebutkan tadi. Yang pertama, untuk bertahan hidup. Ya, untuk memiliki kasih sayang dan rasa diterima, untuk penguasaan, untuk kebebasan, dan yang terakhir itu adalah kesenangan. Kita lihat satu-satu agar kita bisa nanti menganalisis kasusnya. Ya, kalau bertahan hidup ini saya gambarkan dengan rumah, karena di dalam sinilah kita bisa melaksanakan yang namanya bertahan hidup. Di sini juga kita bisa kesehatan itu juga termasuk loh ke dalam bertahan hidup. Rumah, makan, keamanan, bahkan kebutuhan biologis juga itu termasuk ke dalam bertahan hidup. Nah, kalau anak-anak di kelas apa ini kira-kira bertahan hidupnya? Paling kalau di sekolah membutuhkan apa? Biar bertahan hidup di sekolah, kalau di kelas tempatnya ya, kelas kita, keamanannya, tempat duduknya, kebersihannya dia bagus. Ya, itu harus ada. Kira-kira sudah ada belum kebutuhan yang pertama ini di sekolah kita? Sudah terpenuhi.
kepada peserta didik kita? Apakah dipedulikan? Apakah kita ajarkan berbagi? Apakah kita ajarkan kerjasama? Kemudian menjadikan mereka dalam bagian beberapa kelompok? Ini harus Bapak Ibu. Inilah kebutuhan yang harus didapatkan anak-anak pada kasih sayang dan rasa diterima. Kalau di rumah sudah pasti mereka disayang oleh orang tuanya. Nah, di sekolah bagaimana? Jangan-jangan selama ini anak-anak kita yang nakal itu butuh rasa kasih sayang. Mereka mau dipedulikan. Ya, padahal kalau selama ini paling kita anak udah lemas, tidak berdaya, itu sebenarnya butuh loh dipedulikan. Kita tanya kenapa, bukan langsung kita just langsung marah-marah. Kenapa kamu itu lemas-lemas? Tapi sebaiknya kita tanya dulu, kenapa Bu Yuni lemas? Siapa tahu dia memang tadi selain dibutuhkan rasa kasih sayang, ternyata dia belum makan. Makanya dia melakukan sesuatu hal yang buruk, ya. Yang ketiga, penguasaan. Ini akan memunculkan yang namanya harga diri, kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi dan diakui dan didengar. Jadi butuh loh ternyata anak-anak itu ketika kita tanya, mereka jawab, kita terima. Apapun yang disampaikan anak harus kita terima agar mereka bisa merasa ini diakui dan didengar. Kalau enggak ya udah, bisa-bisa dia akan berontak. Itulah yang menyebabkan anak itu kadang malas, melawan. Bisa jadi salah satu kebutuhan ini belum terpenuhi. Yang keempat, kebebasan. Ternyata mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya, ini termasuk loh ke dalam kebutuhan dasar mereka. Mereka harus melakukan yang namanya kebebasan. Percayakan kepada anak. Ya, kita harus tanamkan itu. Percayakan kepada anak agar mereka itu bisa merasa yang namanya kebebasan. Lalu ini pasti sering ini di kelas. Kesenangan. Pasti ada beberapa anak kita itu yang bermain ketika lagi belajar. Humor. Ada yang sangat antusias. Kemudian ada yang tertawa-tawa. Ternyata itu kebutuhan dasarnya. Mereka menginginkan yang namanya kesenangan. Saya juga pernah itu kalau ada yang ketawa-tawa, ada yang lucu. Ternyata setelah saya belajar modul 1 ini, itu ternyata adalah kebutuhan dasarnya. Jadi Bapak Ibu, seandainya salah satu dari 5 ini tidak terpenuhi, mereka bisa melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi. Jadi harus kita lihat dulu sekarang, mulai dari hari ini ya, sudah bisa yang kita lihat. Apa sih kira-kira kebutuhan apa yang diminta anak ini? Apakah dia minta dikasih sayang? Apakah untuk bertahan hidup? Untuk penguasaan? Atau kebebasan? Bahkan juga untuk kesenangan. Biarkan anak-anak itu misalnya kalau kita lagi belajar ketawa-ketawa sebentar. Kalau paling habis itu dia ingin dilihat oleh gurunya. Ibu ini kalau saya ketawa-ketawa kira-kira dipedulikan nggak ya? Bisa jadi itu untuk menggerakkan hati kita. Ya? Bisa Bapak Ibu? Ya? Nah, ini ada contoh kasus. Saya bacakan ya kasusnya. Ibu Fitri adalah guru wali kelas 9A di SMP Pelita Hati. Sedang bingung katanya menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Doni. Beberapa anak di kelas 9A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Fitri, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu?
kalau kita balikkan ke kebutuhan dasar manusia? Ayo, sudah terbayang bagaimana kasus ini? Si Doni kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Yang kebutuhan dasar mana, Ibu? Bertahan hidup. Ada lagi nggak kira-kira? Tidak diperhatikan. Terima kasih Bu Sutri. Ada lagi, Bu? Apa lagi? Kasih sayang. Iya. Ada lagi tidak? Apa tiga? Ada tidak kesenangan atau penguasaannya? Yang mana, Bu Ika? Ya. Kesenangan? Iya, dia sangat membutuhkan ya. Jadi dari satu kasus contoh ini kita lihat kira-kira apa ya? Sudah benar semuanya. Ini dia. Ternyata untuk bertahan hidup Bapak Ibu, Doni lapar akibat orang tuanya tidak membawakan bekal. Tepuk tangan dong. Ya, kita sudah bisa menentukan kebutuhan dasarnya. Kemudian ia membutuhkan rasa kasih sayang dan diterima. Teman Doni menjadi perhatian. Ya, kok perhatian ya? Iya, buktinya melaporkan kepada Ibu Guru Fitri tadi. Kemudian penguasaannya, Doni merasa hebat karena temannya menjadi takut karena dia meminta paksa. Nah itu, jadi temannya merasa takut kalau di penguasaannya. Kemudian di kebebasan, siapa tahu selama ini Doni bosan dengan bekal yang dibuat oleh ibunya, telur ceplok terus. Siapa tahu temannya diambil tadi nasi goreng. Nah, itu dia. Selain itu dia juga butuh yang namanya kebutuhan dasar kesenangan. Sebenarnya bisa jadi Doni hanya iseng, dia menikmati ekspresi teman yang kesal. Ya, itu yang sering ya Bu Susi, itu yang sering dari anak-anak kita. Ya, dari kasus ini Bapak Ibu, memang selama ini siswa itu butuh yang namanya kebutuhan dasar. Tinggal kita lagi, yang mana kebutuhan dasar yang ingin diambil oleh anak-anak itu? Ya, sudah saya jelaskan tadi, sudah bisa kita pahami. Kira-kira nanti kalau ada yang ketawa-ketawa, biarkanlah dulu sebentar. Siapa tahu dia butuh kesenangan. Ketika dia humor, ibu cantik ya hari ini ya, iya kan? Dia memunculkan kebutuhan dasar dia yang menunjukkan kesenangan. Ya, iya nggak apa-apa bunga lapangan terus. Iya kayaknya kita siapa? Riko. Banyak yang diambil. Kesenangan ada, merasa diakui ada, kemudian kebebasan, kesenangan. Jadi udah dapatkan kita bahwa Riko itu sebenarnya butuh yang namanya kebutuhan dasar manusia. Sama kayak saya juga. Kalau saya paling ngeluh-ngeluh terus minta makan sama Bu Ika, berarti saya butuh untuk bertahan hidup ya. Nah ini dia motivasi perilaku manusia. Jadi seperti si Doni tadi, itu perilakunya memiliki yang namanya tujuan. Ya, perilaku yang dibuat Doni tadi memiliki yang namanya tujuan. Ada dua motivasi yang ada pada manusia, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau yang ekstrinsik, siapa tahu dia melakukan itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Tapi ini yang harus kita buat, yang harus kita tingkatkan dan terapkan. Bukan hanya anak, kita juga sebagai guru pun harus memiliki ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya
Ya, hargai dulu diri kita dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Saya rasa Bapak Ibu guru sudah tahu ini ya untuk motivasi ini. Jadi memang kemarin saya sudah coba itu, muncul nggak motivasi intrinsik dalam diri anak. Saya taruh di sini sapu Bapak Ibu, kemudian saya berdiri di pintu kita ini. Saya panggil semua anak perempuan kelas 9A. Udah, mereka duduk-duduk aja. Bagi yang tidak memiliki motivasi intrinsik. Tapi kalau mereka memiliki motivasi dalam diri mereka, pasti mereka tahu untuk apa sapu itu tanpa harus kita jelaskan. Ada yang mengambil. Kita masih patut bersyukur Bapak Ibu, walaupun di sekolah kita ini jauh dari masyarakat, dari perkotaan, tapi kita memiliki anak-anak yang memang sudah mulai dan sudah ada motivasi intrinsiknya. Dan ini tugas kita sebagai pendidik, bagaimana cara untuk memunculkan motivasi itu. Ya Bapak Ibu, jangan kita suruh, harapan saya dari jangan disuruh lagi, tolong dulu ambil piring ini, tolong dulu ini, jangan, biarkan dia. Berarti kalau memang belum dia bergerak, belum dia mengerjakan atau melakukan, artinya belum ada motivasinya. Nah, bagaimana? Itu PR kita. Harus menumbuhkan motivasi dari dalam dirinya. Ya. Nah, ini dia. Tadi sudah saya buat pertanyaan pemantik. Ada hukuman, konsekuensi, dan ada yang namanya restitusi. Harus kita simak karena ada beberapa soal. Ya. Hukuman. Pasti nih, saya sering ini. Ayo Doni, 15 menit sana, karena dia terlambat menghadap bendera. Ya, itu hukuman. Hukuman itu tiba-tiba atau tidak terencana. Tiba-tiba muncul apa yang ingin dilakukan anak-anak, itulah hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak melibatkan murid, itu hukuman. Kayak tadi saya, ada anak terlambat, langsung saya suruh menghadap bendera. Tiba-tiba aja, apa yang hukuman? Nah itu hukuman namanya. Kemudian bersifat satu arah. Dan hukuman ini bisa berupa hukuman fisik ataupun psikis. Ya, itu pernah kan kita melakukan hukuman? Pernah ya? Kata Pak David tiap hari. Nah Pak, ini ternyata ada loh satu lagi namanya konsekuensi. Kalau hukuman ini bersifatnya ini tiba-tiba negatif, ini masih negatif ya. Ada yang namanya konsekuensi, terencana dan disepakati bersama. Misalnya, kalau terlambat 5 menit, konsekuensinya apa? Misalnya membersihkan sampah di lingkungan sekolah. Sudah kita kasih tahu anak-anak, kalau kalian terlambat, konsekuensinya harus membersihkan lingkungan sekolah. Itu konsekuensi. Terencana, dibuat bersama-sama dengan anak. Murid tetap dibuat tidak nyaman, ya kan? Iya, walaupun udah sama-sama. Waduh, kalau saya terlambat, artinya saya harus membersihkan lingkungan sekolah. Dan sikap guru selalu memonitor siswa. Kita lihat, wah, di mana ini? Di mana ada yang akan melakukan kesalahan? Apa kita hukum atau kita konsekuensi? Dan yang ketiga ini ada yang namanya restitusi. Restitusi ini proses menciptakan murid bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, jadi mereka akan menimbulkan apa sih? Kalau saya salah, apa yang harus saya lakukan? Dalam restitusi ini harus kita laksanakan dengan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Misalnya seperti ini. Pak David hari ini terlambat? Iya Bu. Kira-kira apa yang akan Bapak David lakukan jika Bapak terlambat? Itu harus muncul dari dirinya.
Bu, saya terlambat. Boleh nggak saya membersihkan perpustakaan? Terima Bapak Ibu. Itu tidak akan ada yang terluka. Tidak ada yang merasa tersakiti. Jadi tidak akan perlu menangis. Kalau ini masih menangis mereka. Saya bayangkan Bapak Ibu, kalau kita melakukan hukuman, apa sih yang akan anak pikirkan? Dendam. Awas Pak, kayak gitu. Tapi kalau kita lakukan konsekuensi, mereka juga tidak nyaman, masih memiliki, masih jengkel Bu Ika ya. Iya. Kita lakukan yang ini aja, yang restitusi. Apa yang mereka lakukan? Kira-kira misalnya, iya Pak, benar, keinginannya apa? Misalnya mereka terlambat, terus mau bagaimana? Pak, boleh nggak saya cabut rumput aja 50? Terima Bapak. Agar apa? Agar kita sebagai guru tidak juga, iya, adil sama adil. Jadi kita Bapak Ibu guru ini menyesal nggak sih Bapak Ibu kalau misalnya melakukan hukuman? Saya sering merasa menyesal. Setelah sudah selesai hukuman itu, aduh kenapa tadi? Yang saya takutkan kalau dia sudah dewasa nanti, ya teringat terus. Waduh dulu saya dihukum Bu Meli, disuruh ngangkat batu 200 kayak gitu kan, teringat dia. Jadi dia tidak akan melupakan itu. Bahaya untuk kedepannya. Ya, jadi kita sebagai guru bisa loh mencoba ini restitusi. Biarkan dia sendiri yang menemukan solusinya. Ya Bapak Ibu, kita coba dulu. Kita terapkan dan kita tingkatkan. Kita kasih biar sama-sama enak itu apa namanya? Win-win solution ya. Biar sama-sama enak. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Jadi ingat Bapak Ibu, hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, bersifat satu arah, dan berupa hukuman fisik ataupun psikis. Tapi kalau kita menemukan solusinya yang baik, kita harus melakukan yang namanya restitusi. Nah ini, ayo kita lihat bersama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira dari ketiga tadi, hukuman, konsekuensi, apakah ini restitusi? Dari ketiga, Ibu Susi, hukuman. Ibu Hesti, hukuman. Ibu Yuni, hukuman. Sepakat hukuman? Coba, ya. Betul, itu adalah hukuman. Ya, kita harus sepakat loh, ya. Ini yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Wah, luar biasa, langsung sepakat. Ini adalah konsekuensi, betul nggak ya? Iya, tepuk tangan Bapak Ibu ya. Kita sudah bisa pahami. Itu tadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini tadi masuk ke dalam pertanyaan tematik penghargaan. Jadi ternyata kalau kita memberikan penghargaan itu ada loh hal-hal yang kita dapatkan. Ini menurut Alficon ya, dari wawancara ASCD Annual Conference tahun 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi ternyata yang namanya penghargaan itu bisa itu loh Bu, bisa memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ada pengaruhnya. Bagaimana kalau kita beri dia penghargaan dan bagaimana kalau tidak kita berikan penghargaan?
Bagi yang semangat, dia akan bersemangat. Lalu, bagi yang tidak dapat penghargaan, bagaimana? Dia akan jadi down, ya Bu. Kemudian penghargaan itu menghukum, ya. Jadi itu malah bisa membuat mereka merasa dihukum kalau kita memberikan penghargaan. Kemudian penghargaan itu malah bisa membuat mengurangi ketepatan dan tidak efektif, bahkan bisa merusak hubungan. Ya, dari ke beberapa poin ini dia. Jika kita memberikan penghargaan, malah itu akan menurunkan kualitas. Ya. Kemudian penghargaan bisa mematikan kreativitas. Dan yang terakhir, dengan memberikan penghargaan ternyata itu bisa mengurangi motivasi intrinsik. Jadi, iya Pak, karena dia sudah merasa di puncak, wah untuk apa lagi saya melakukan? Iya, dia termotivasi hanya karena penghargaan, tidak keluar dari dirinya. Ya, itu dia kalau kita memberikan penghargaan kepada anak, malah menurunkan kualitas, merusak hubungan, kemudian menurunkan kreativitas. Gimana Pak? Iya, anak kita ya, saya dengan Hekel, kita lihat bagaimana. Padahal ya memang sudah sekolah, iya bersahabat, sekolah juga sudah memfasilitasi keduanya. Sekarang kalau tidak salah dengar, karena kegiatan kemarin mereka tidak bersahabat lagi, malah merusak hubungan. Ya, itu dia Bapak Ibu. Jadi nanti kita melakukan sesuatu, kita ingat kembali bahwa iya, penghargaan itu malah menghukum kita. Ya, apa terbayang-bayang yang sudah lewat? Terbayang Pak? Terbayang sekali. Waduh, masih semangat ya? SMP 65. Aduh, kok udah meleleh. SMP 65. Semangat, tepuk tangan dulu dong. Nah ini dia. Ini harus bersemangat loh. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Makanya saya tidak tidak meminta ada anak-anak di sini. Nanti kalau ada anak-anak, mereka wah ternyata selama ini hidupnya seperti ini. Ya, kita lihat ada 5 Bapak Ibu. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan ada yang sebagai manajer. Ayo, saya mau bertanya, kira-kira selama ini melakukan posisi kontrol yang mana? Bu Yuni penghukum dan memantau. Bu Mela, ayo yang mana? Semuanya Bu Mela. Pak David yang mana? Penghukum, memantau, manajer, bagus. Ayo, Bu Ika. Teman, ya. Teman dan pemantau. Pak Ijal yang mana Pak? Semuanya akan kita lihat kira-kira yang mana dan benar atau tidak. Ya, Bu Sutri yang mana? Apa masih ingat saya yang mana ya? Pemantau dan teman. Ya, kalau saya pribadi, saya akui saya ada di penghukum. Ya, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau itu pun baru tahu saya kalau itu ternyata namanya pemantau. Jadi juga saya juga oh iya. Apa yang berubah dari pemantau? Kita lihat. Nah ini dia, ya. Jadi ternyata kalau penghukum
kontrol dari luar. Ya. Guru bisa berbuat menghardik bahkan menunjuk-nunjuk ya. Kamu sering kita kayak gitu kan? Kamu ini kayak mana sih? Masih diulang-ulang lagi. Hukum nah, kayak gitu kan? Menyakiti, menyindir. Tapi kalau membuat orang merasa bersalah itu dia berceramah. Seharusnya kamu seperti ini loh. Ibu merasa kecewa sama kamu. Kita bisa lakukan itu. Kalau kita memilih teman, ini membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau pemantau, guru ini harus menghitung dan mengukur udah berapa kali, berapa lama, seperti itu kan? Kemudian kalau manajer kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kayaknya kita satu-satu dulu ya, dari penghukum aja dulu ya. Tadi kalau penghukum itu menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, guru bisa berkata kayak gini. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ya, rasanya kalau udah penghukum ini kayaknya paling sadis ya, kayak Aljogo rasanya ya. Udah sangat mengancam-ancam kan? Hasilnya apa Bapak Ibu? Ternyata kalau kita melakukan penghukuman, memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan dia bisa melakukan kebohongan. Itu dia. Enggak Bu, kemarin saya nggak ngapa-ngapain Bu. Bisa dia berbohong. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Bisa murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah ini dia yang sering kita temukan. Sudah tahu kebiasaan guru, paling marah-marah lagi. Nah, paling cuma dihukum gitu kan. Dampaknya Bapak Ibu, ternyata tetap mengulangi lagi, betul Bu Sutri, tetap mengulangi kesalahannya lagi. Sampai capek. Kalau bisa mulut kita berbusa akan berbusa. Kalau membuat orang merasa bersalah, kita bisa berceramah tadi ya. Kamu seharusnya, kalau kamu sudah tahu, ibu lelah sekali loh, buat dia merasa bersalah. Ini hasilnya apa? Menyembunyikan, menyangkal, bahkan juga bisa berbohong. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Paling dia juga bisa berkata, maafkan saya Bu, ikulah terus sampai terus-terusan. Tidak akan mengulanginya lagi Bu, katanya lah kayak gitu. Ini apa dampaknya pada murid? Merasa rendah diri. Ya, ada dampaknya Bapak Ibu. Kalau teman, ini teman, ayo, saya juga kemarin jadi teman. Ternyata ada loh dampaknya ya. Kalau teman itu ternyata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu apa? Ada dampaknya loh Bu ternyata. Ini bersifat hasilnya akan ketergantungan. Murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Dan murid akan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya. Ternyata begitu. Ini si Tirtasari lah sering seperti ini kan? Ya sering kan? Nah, ini malah lemah, dampaknya tidak mandiri dan tergantung. Suruh buat kopi terus. Kemudian pemantau, apa peraturannya? Di sini hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Ya betul nggak? Kalau nggak diawasi, walah. Kalau kabur kemana-mana, udah kabur lah, apalah. Itu kalau pemantau. Biasanya kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dulu peraturan dan hukuman di dunia berkualitas. Dan murid akan berkata, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Itu kalau pemantau. Hasilnya pun ada. Ini dia. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Itu kalau pada pemantau. Nah sekarang yang kelima ini adalah manajer. Biasanya guru akan berkata seperti ini kalau
serta menerapkan manajer. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Itu sebagai manajer. Nanti hasilnya akan menguatkan pribadi anak itu. Nah, kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Dan anak akan berkata seperti ini, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan? Biar dia yang berpikir akan memiliki dampak yang baik, bisa mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Sudah bisa kan? Sudah tahu apa yang harus kita lakukan? Kita harus ada di posisi kontrol manager. Tapi gak harus selalu Bapak Ibu. Kadang berubah, betul Bu Ika, kadang berubah. Kita bisa, tapi kalau bisa kita hilangkan aja yang ini dulu dari lingkungan sekolah kita. Penghukum kita hilangkan ya. Kita coba dengan melakukan membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Saya juga kemarin sampai bertanya sama fasilitator saya, Bu, misalnya seperti ini. Kalau saya sudah menerapkan manajer, tapi anak tidak perlu lagi, tidak ada perubahan sama sekali, bagaimana Bu? Apa yang harus saya lakukan? Saya sampai udah bertanya seperti itu. Ternyata kata ibu fasil saya, kita coba lagi dengan melakukan pendekatan. Kita lihat lagi kebutuhan dasarnya, kita pulang lagi ke sana. Kita lihat lagi motivasinya bagaimana. Ya Bapak Ibu, jadi jangan nanti ketika kita sudah melakukan manajer langsung masuk tetap anaknya langsung KO, enggak. Terus berjuang dan bersemangat. Saya kemarin sudah coba masuk ke kelas 8A dan 9B itu luar biasa. Sudah memiliki sedikit motivasi dan juga sudah memiliki nilai-nilai kebajikan yang mereka tanamkan sendiri. Bukan saya yang minta. Saya hanya memfasilitasi dan mereka yang membuatnya. Apa yang mereka buat dan mereka sepakati. Itu dia. Jadi sudah tergambar ya bayangannya. Posisi kita ada di mana? Penghukumkah? Pembuat bersalah? Pemantau? Teman atau manajer? Ini contoh penerapan 5 posisi kontrol pada saat ada kasus. Kasusnya seperti ini. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera hari Senin. Ya, hari ini kan? Kalau sebagai penghukum, benar gak ini? Hormat pada bendera, ya, selama 10 menit. Betul gak? Kalau penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, pasti kita akan berapa kali Ibu harus memberitahu kamu. Kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Itu kalau sebagai pembuat merasa bersalah. Kalau kita posisi sebagai teman, pasti kita akan berkata, ayo dong, aku ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu kalau kita sebagai kontrol teman. Kalau kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu sudah tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan ulangi lagi ya. Itu bisa kita ucapkan kepada anak-anak kita. Kalau kita mau ambil sebagai posisi manajer ini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Biarkan dia menyadari dulu Bapak Ibu. Iya Bu, saya salah. Apa yang salah? Tidak memakai atribut lengkap Bu. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah itu yang harus kita timbulkan. Ya? Iya. Itu bisa. Besok kita tanya lagi Bu. Berarti kita sudah menerapkan 2. Pemantau. Besok tanya lagi, sudah dibeli belum atributnya? Nah seperti itu. Jangan kita langsung menjudge. Jangan Bapak Ibu, ketika tadi atributnya ketinggalan, siapa tahu tadi dia terburu-buru, terjatuh. Nah itu tadi, kita harus dengarkan dulu loh, apa sih yang anak itu berikan kepada kita, keluhannya apa ya. Siapa tahu Bu, kita nggak tahu, saya juga sering kayak gitu, pergi ke tahun, nah rupanya ketinggalan baju saya di rumah. Ya sudah, sekolah pakai baju ini. Kalau saya ditanyakan sama Bapak Kepala Sekolah ya, paling saya juga menjawab, maaf Pak, bajunya di SP, saya diketahui Pak, kayak gitu.
Sudah bisa kan memposisikan diri kita Bapak Ibu? Ya, jadi kalau bisa memukul kita kurangi. Makanya kemarin saya sudah bilang sama anak-anak, ibu lagi puasa menghukum ini. Gak tahu sampai kapan. Tapi kalau bisa, kalau kalian gak mau dihukum, senang kan? Senang Bu. Bagaimana caranya biar ibu tidak menghukum? Kami taat kepada aturan Bu. Nah iya, jadi sekarang ibu lagi puasa ini, bilang seperti itu. Nah ini dia. Sekarang posisi kontrol apakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Dari 5 tadi apa Bapak Ibu? Pemantau, teman, merasa bersalah, penghukum atau manajer. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Kata Bu Bella pemantau, Bu Sutri pembuat merasa bersalah. Ayo teman, kita lihat Panjalaka. Bu Yuni apa Bu Yun? Merasa bersalah. Kita lihat ya Bapak Ibu. Ya, jadi itu adalah penghukum. Ayo bisa. Ini lagi posisi kontrol apakah aku? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer sepakat? Waduh, kalau salah semua kita loh. Kita lihat. Iya, betul ya. Jadi sudah paham ya. Ini lagi posisi kontrol apakah aku? Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak. Teman, yakin? Pak Ijal nggak manajer lagi? Oh, teman. Oke, kita lihat. Iya, tepuk tangan dong. Ya, itu sebagai teman. Nah, ya, itu tadi teori kontrol. Nah, ini kita lanjutkan lagi. Keyakinan kelas. Tengok. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ada yang bisa? Oh, boleh Bu Hes. Tepuk tangan dulu dong. Oke, semangat. Nanti goyang-goyang loh. Kalau menurut saya peraturan itu biasanya dibuat oleh guru. Kalau misalnya di kelas, tapi kalau keyakinan itu berdasarkan dari diri sendiri, dari diri anak masing-masing. Nanti kita buat kesepakatan menjadi sebuah keyakinan. Oke. Tepuk tangan untuk Bu Hesti. Ada yang mau menambahkan? Pak David boleh? Belum? Bu Sutri? Boleh? Baik, ini menurut pendapat saya, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Pertanyaannya, peraturan itu memang betul tadi dibuat oleh guru. Kemudian keyakinan itu berdasarkan diri sendiri, dan seandainya kalau ini peraturan ini berjalan di kelas, otomatis ini takut semua dengan guru. Kalau tidak dilaksanakan akan ada hukuman. Atau tidak dilaksanakan peraturan ada seperti tata tertib seperti itu. Jadi kalau keyakinan, anak akan tumbuh sendiri kesadarannya, begitu. Iya. Boleh sampaikan Bu Putri. Oke, saya sepakat dengan pendapat sebelumnya bahwa keyakinan kelas itu merupakan sebuah aturan yang diciptakan oleh kelas itu sesuai dengan kebutuhan pada kelas tersebut, sehingga kebutuhan-kebutuhan itu tercipta melalui motivasi diri mereka sendiri atau yang kita sebut dengan motivasi intrinsik. Jadi tidak ada paksaan dari luar, baik itu dari guru maupun dari sekolah. Jadi berdasarkan motivasi yang ada dari diri mereka sendiri. Itu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan dong buat ibu guru hebat ya. Betul semuanya Bapak Ibu ya. Jadi mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan
Ini, kalau di dalam keyakinan kelas itu memang kita buat secara bersama-sama. Anaklah yang buat, bukan kita. Tapi kalau peraturan kelas kita yang sudah tetapkan. Peraturannya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tapi kalau di dalam keyakinan kelas, mereka yang minta apa? Misalnya menjaga lingkungan kelas seperti itu. Misalnya biar tidak ribut. Ketika guru berbicara lagi menjelaskan apa keyakinan yang mereka yakini, kira-kira apa nilainya? Itu akan muncul yang namanya saling menghargai, ya. Nah, di dalam pembentukan keyakinan kelas itu harus ada beberapa poin ini. Yang pertama harus bersifat abstrak, kemudian berupa pertanyaan universal, dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan semua warga sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Sampai anak-anak yang paling malas pun harus kita libatkan. Kira-kira apa? Kalau saya kemarin saya bilang seperti ini. Apa kelas impian kalian? Wah, luar biasa Bapak Ibu. Ternyata di sana mereka menuliskan kelas impian mereka itu yang berwarna katanya. Kemudian itu kelas impian mereka bersih. Sampai ada yang menuliskan kelas impian saya itu ketika ketika murid bertanya guru harus menjawab. Katanya kayak gitu. Itu ditulis sampai dia memang menginginkan kelas impiannya. Ya, kemarin saya sudah melakukannya bersama dengan kelas 9A. Banyak sekali, hampir ada 8 keyakinan kelas yang sudah kami sepakati. Nanti dari keyakinan kelas itu bisa kita sepakati, biar mereka lebih senang buat tanda tangan ini enak. Saya kemarin memang kekurangan bahan, harusnya itu pakai sidik jari biar keren. Bisa. Jadi memang itu yang mereka munculkan sendiri. Kita cuma hanya bisa lihat, terserah kalian dulu apa yang mau kalian buat. Nilai apa yang mereka ingini. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian sebelum kita melakukan keyakinan kelas, ini urutannya. Yang pertama kita harus berdiskusi, memunculkan peraturan yang ditaati warga kelas. Harus kita lakukan diskusi dulu. Kemudian mengubah peraturan dari kalimat negatif menjadi kalimat yang lebih positif. Menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan keyakinan kelas. Berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan setelah itu kita bisa meninjau ulang dari waktu ke waktu. Inilah urutan tahapan ketika kita ingin membuat keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, di sini saya sudah membuat ada 2 ini pilihan, A atau B. Enak loh, cuma 2 pilihan. Dari A dan B, kira-kira mana sih ini yang menunjukkan keyakinan kelas? Di sini ada selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit, atau ini tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan, menghormati orang lain, bersabar, kesehatan, keselamatan. Dari A dan B, yang mana keyakinan? Sepakat B? Iya? Kenapa kok pilih yang B? Pak Ijal, kenapa? Ya, karena kalau kita lihat dari poin A itu, di sana sudah ada rasa tanggung jawab, kemudian memunculkan rasa menghormati orang lain dan sebagainya ya. Kalau kita lihat di poin A nya itu dia masih berbentuk suatu aturan atau hukuman, ya pemantauan dan sebagainya. Karena di sana ada misalnya contoh hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi nggak ada kesadaran di sana ya kan? Dia berubah aturan. Ya itu. Tepuk tangan dong buat Bapak Guru ya, sangat bagus ya. Kita lihat betul tidak? Ya, jadi Bapak Ibu, seperti inilah keyakinan kelas itu. Tanggung jawab, menghormati. Kalau saya kemarin itu disiplin dengan waktu,
Kemudian saling menjaga lingkungan kelas, saling menyayangi antara guru dan teman, saling menghargai. Jadi ketika ada nanti guru yang berbicara dan teman berbicara, mereka sudah diam. Itu sudah saya lihat memang jadi diam. Luar biasa rupanya. Harus mereka yang buat. Biar mereka yang timbul sendiri apa? Karena itu yang mereka yang yakini dan sepakati. Iya, bisa wali kelas nanti ya dibimbing anaknya. Dan inilah 7C, amin. Bapak Ibu, inilah poin terakhir dari beberapa banyak. Ini adalah poin terakhir kita, yaitu segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Apa itu segitiga restitusi? Ini dia. Sesuatu proses yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 langkahnya. Kalau saya bilang 3 sisinya. Segitiga ini, ya. Bu Mela, segitiga ini kan? Yang pertama ada menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Baru yang ketiga nanti adalah menanyakan keyakinan. Tujuannya apa? Kok pakai segitiga, Bu? Ngapa nggak bundaran aja, Bu? Ngapa nggak lingkaran, Bu? Ini loh ada tujuannya, Bapak Ibu. Menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, agar ketika dia nanti kembali ke kelas itu bukan melemahkan karakter, melainkan menguatkan karakter. Ya. Jadi kalau bisa segitiga restitusi ini kita lakukan memang di dalam, kita panggil apa ke dalam suatu ruangan BK ini bisa. Kalau saya paling inilah saya ajak. Jangan kita dalam menyelesaikan masalah langsung di kelas. Jangan. Malu nanti anak-anaknya. Tadi sebelumnya saya juga waktu itu, tapi saya ingat lagi tadi, jangan. Jangan langsung kita bilang, Bu Melani jangan tidur, jangan. Kalau di kelas jangan seperti itu. Nanti bisa-bisa dia malu sama kawan-kawannya, nih tadi tidur di kelas. Tapi kita panggil dia, kita laksanakan ini yang namanya segitiga restitusi. Ya, tahapan yang pertamanya menstabilkan identitas. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya atau proses pembelajarannya. Jadi jangan buat dia menjadi anak yang gagal, tapi harus kita buat dia menjadi anak yang sukses. Ini ada beberapa pertanyaannya, misalnya gini, berbuat salah itu hal yang manusiawi loh. Jadi jangan langsung kita, ngapain tadi kamu kayak gitu, jangan. Kita kembalikan identitas awal mereka dengan cara seperti tadi. Bapak Ibu juga pernah loh buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bisa juga Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan salah, tapi Bapak Ibu tertarik untuk menyelesaikan suatu masalah. Atau kita juga bisa kayak gini, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jangan langsung kita, kamu ini ngapain aja kayak gitu, jangan. Bu ya Bapak Ibu, saya juga kalau digituin langsung meledak kepala saya. Tapi kita coba stabilkan dulu identitasnya, ya. Bisa? Cuma 3 loh Bapak Ibu. Ini yang pertama. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Membantu siswa mengenali basic need-nya atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Dengan apa? Nah ini, kita bisa, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kayak tadi, ada anak tidak memakai atribut. Kita tanyakan dulu, jangan langsung kita, kenapa gak pakai atribut? Jangan kayak gitu, tapi harus kita tanyakan. Pasti dia punya alasan. Setelah itu baru apa yang kita lakukan selanjutnya. Kalau belum pas juga, gimana Bu Mela? Langsung direkam.
telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan itu karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Ya, bisa loh Bapak Ibu. Ya, tanyakan alasannya. Kira-kira apa? Pokoknya kita harus apa? Dari menstabilkan tadi, baru kita validasi kesalahannya, baru kita ingatkan lagi. Pasti dia akan secara sadar akan ngomong. Halus berarti ya? Iya, dia akan halus, tidak akan memberontak ataupun marah. Ya, tadi terlambat karena apa? Kesiangan Bu. Wah, pasti kesiangan karena apa ya? Ibu juga pernah loh kesiangan. Nah, seakan-akan kita ini temannya dulu. Lama-kelamaan kita korek dan korek, dah barulah ketemulah. Ya. Setelah itu kita harus melakukan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Untuk apa menanyakan keyakinan? Ini agar melihat anak itu dapat melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia yang berinteraksi dengan orang lain. Baru kita tanyakan, apa keyakinan kelas kita? Ternyata Bu, terlambat itu tidak disiplin waktu. Baru nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kalau enggak ini boleh. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu dia dalam segitiga restitusi. Memang di dalam segitiga restitusi kita seperti Ibu Peri, ya kan? Yang baik. Jangan marah-marah Bapak Ibu. Jangan langsung menghukum, jangan. Capek juga, rupanya nambah beban kita nanti loh. Ya, harus sudah kurang tersenyum. Rasa kalau menurut saya, kalau nanti kita sudah menerapkan segitiga restitusi ini, damai, adem ayem. Langsung kita ingat segitiga restitusi. Ya, saya sudah melakukan segitiga restitusi. Ya, oke kita lihat. Coba David. Oh mati.
SMA, saya senang sekali diajak Bu Meli untuk berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan saya yang saya lakukan dan saya tidak akan digadang lagi. Makasih ya Bu Meli. Jadi Bapak Ibu, itulah langkah-langkah atau tahapan dari segitiga restitusi, ya. Jadi kita jangan langsung menerkam, jangan. Tanyakan pelan-pelan, ya. Bisa Bapak Ibu? Bisa. Kalau nanti ingin melakukannya, boleh berdiskusi dengan saya, ya. Saya sangat senang berbagi hal-hal yang baik seperti ini, ya Bapak Ibu. Jadi kita lakukan dari hal yang terkecil dari kelas kita dulu, ya. Wah, ternyata sudah selesai, ya. Ada pertanyaan atau tanggapan dari Bapak Ibu? Oh, boleh Bapak kepala sekolah. Ini rasanya kita mendapatkan pencerahan dari narasumber internasional. Karena pengelolaannya itu Bu Meli mampu mengidentifikasi kemampuan kita ternyata. Ternyata apa yang kita inginkan itu Bu Meli sudah tahu cara menyampaikannya, sehingga praktik-praktik positif Bu Meli langsung bisa kita bayangkan dan rasanya pengen langsung ke kelas, pengen langsung mempraktekkan. Itulah luar biasanya materi kita hari ini. Insya Allah apa sesuai judul kita tadi, budaya positif yang disampelkan Bu Meli, landasan-landasan hukumnya juga yang dipaparkan Bu Meli sudah nyangkut semua dan pengen langsung kita terapkan. Intinya kita sebagai guru yang sudah mengajar sebelumnya dengan paradigma lama, nah mari kita mulai untuk transformasi mengajarnya kita mulai sekarang, supaya kita seutuhnya merdeka dalam mengajar. Karena kalau kita nggak merdeka dalam mengajar, kita kan cuma menerapkan kurikulum merdeka. Caranya gimana? Dengan memahami prinsip-prinsipnya tadi, bertaubat dan memunculkan motivasi diri. Bertaubat kita dengan kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Yang penting satu lagi adalah memunculkan motivasi diri. Jadi ini memberikan saya sebagai kawan-kawan ini tidak harus menjudge ini harus seperti ini, tapi saya ingin itu muncul dari diri Bapak Ibu sendiri. Setelah memfasilitasi tentu dan pasti menyetujui praktik-praktik baik yang Bapak Ibu laksanakan di sekolah. Mungkin itu. Ya, terima kasih Bapak. Jadi Bapak Ibu, demikianlah hal yang bisa saya bagi di aksi nyata saya di modul 1 visi 4 budaya positif. Semoga harapan saya ke depannya nanti kita bisa lebih meningkatkan dan lebih bisa lagi menerapkan apa yang baik, ya Bapak Ibu. Jangan sampai nanti anak didik kita itu dendam dengan kita. Bila perlu ya memang mulai hari ini jadilah kita ibu peri, tapi jangan jadi mimi peri ya, ibu peri, ya. Bisa ya Bapak Ibu? Saya sangat mengucapkan terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah kita lakukan hari ini. Semoga semuanya bermanfaat untuk kita. Apabila saya ada salah ataupun salah-salah kata, salah-salah ucapan, salah-salah dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan setidaknya bisalah berubah kita dan bisa memunculkan motivasi intrinsik dalam diri kita sendiri-sendiri dulu ya Bapak Ibu. Nanti misalnya ada benturan, ingin melakukan segitiga restitusi, ingin menerapkan point control manager, bisa
datang dan bertanya dengan saya siap membantu. Dan jangan lupa tolong nanti dilihat di YouTube saya, di like, di subscribe dan juga di komen. Di sana semua praktik-praktik baik sudah saya taruh, sudah saya kirim ke sana semua. Bisa ya Bapak Ibu? Ya, demikianlah aksi nyata dari saya kembalikan kepada Ibu pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Meli Guru Simanjuntak. Bapak Ibu boleh tepuk tangan sekali lagi. Masih semangat ya Bapak Ibu. Kedepannya semoga kita bisa meningkatkan dan menumbuhkan karakter anak, dan untuk kedepannya lagi kita akan menerapkan budaya positif dari aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif, dan akan kita terapkan dan munculkan di sekolah kita SMP 65 Bengkulu Utara. Baik, saya di sini selaku pembawa acara. Jika ada salah kata, salah tindakan, salah ucapan, dan terima kasih atas kerjasama dan partisipasinya Bapak Ibu dalam kegiatan aksi nyata oleh Bu Meli ini berjalan dengan lancar. Dan saya selaku pembawa acara mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Rodia Pristiani, kelas 8B. Membuatkan keyakinan kelas, saya sangat senang. Membuat keyakinan kelas penting loh, karena dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada guru dan teman-teman. Nama saya Deja Saputri, kelas 8B. Saat membuat keyakinan kelas, saya sangat senang sekali. Membuat keyakinan kelas membuat saya lebih disiplin. Jadi saya teman sejawat Bu Meli, CGB Angkatan 8. Hari ini Bu Meli sudah mempresentasikan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Dari diseminasi ini saya banyak sekali mendapat pengetahuan serta mendapat kesadaran atas apa yang selama ini saya lakukan. Insya Allah untuk kedepannya saya akan memperbaiki diri lagi untuk menjadi control manager sebagai guru di sekolah. Selain itu, saya juga akan menerapkan segitiga restitusi dalam mengontrol kegiatan pembelajaran di kelas. Saya juga akan menerapkan keyakinan kelas berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang sudah disepakati bersama. Terima kasih.